Terkadang untuk mencoba hal baru itu sangat sulit. Belum lagi kalau kita masih memikirkan masa lalu yang tak kunjung pergi dari pikiran. Yang terberat adalah melangkah untuk memulainya. Hal-hal seperti itulah yang membuat kita terdiam di tempat dan membuang banyak waktu. Sebab mau gimana pun, waktu akan tetap berjalan tanpa memperdulikan kita. Jadi, mau tunggu sampai kapan kita terdiam? Hari yang ditunggu akhirnya tiba, di mana hari yang sangat melelahkan akan menemani saya dan tim untuk 3 hari ke depan. Saya bertanya kepada penjaga base camp perihal cuaca beberapa hari terakhir di Gunung Lawu. Kata beliau, beberapa hari yang lalu sempat hujan, namun cuaca pagi ini sangat cerah. Saya berdoa kepada Tuhan, semoga untuk 3 hari ke depan diberikan cuaca yang cerah dan tidak ada kendala selama pendakian. Semoga. Setelah mengurus registrasi pendakian, kami diizinkan untuk memulai perjalanan. Sebelum berangkat, tak lupa saya dan tim berdoa kepada Tuhan agar diberi kelancaran perjalanan dan meminta agar selamat kembali. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa silakan. Doa selesai. Yuk, Oke, berangkat. yuk lewatin aja Ayo Mas. ke kiri. Yuk. Mbah, ayo Mbah. Ayo Mbah. Petualangan dimulai. Oh iya, saya dan tim tidak berangkat berempat. Setelah berunding, akhirnya kami meminta kawan di basecamp Cemoro Kandang untuk menemani kami selama pendakian. Inilah salah satu yang membuat saya dan tim memilih jalur Cemoro Kandang. Sebab, jalur Cemoro Kandang yang tidak terlalu ekstrim dibanding jalur lainnya, yaitu Candi Ceto dan Cemoro Sewu. Walaupun Cemoro Kandang termasuk jalur yang panjang, maka dari itu kami memilih 3 hari 2 malam. Lagi pula, kami tidak mau terburu-buru dan ingin menikmati kesunyian dan keindahan alam. Pemandangan masih tertutup oleh rimbunnya pepohonan. Jalur pun kadang terlihat dan kadang juga tertutup. Langkah demi langkah kami lalui. Jantung yang mulai berdetuk kencang membuat langkah kami terhenti sejenak. Ini menandakan bahwa saya kurang berolahraga. Dasar aku yang malas untuk berolahraga sebelum melakukan pendakian. Tapi harap maklum, sudah setahun lebih kami tidak melakukan pendakian. Akhirnya kita sampai di pos 1 nih. Setelah sekarang sudah jam 12 pas. Ini udah di pos 1 di pos Taman Sari bawah dengan ketinggian 21
167 dpl. Jadi ya, kita lumayan istirahat agak lama juga di bawah ya sebelum pos 1, jadi sampai sini agak telat sekitar 1 jam 20 menit. Terus kita akan langsung jalan lagi ke pos 2. Lewatnya jalur sini, karena jalur di sini ini adalah jalur yang lama nih. Ini jalur lama, ini jalur air ya, karena kalau hujan ini pasti air lewat sini hingga jalan tergerus hingga dalam sekali. Jadi, ini ditutup jalurnya sejak sekitar tahun 2019 ya. Dan itu jalur baru untuk jalur pendakian ke arah sebelah kiri sini. Yuk, kita jalan lagi. Kami menghabiskan waktu sekitar 1 jam perjalanan untuk tiba di pos 1, Taman Sari Bawah namanya. Tepat sekali saat kami sampai di pos 1, sudah waktunya jam makan siang. Oh iya, saat masih di base camp, kami sudah membungkus nasi serta lauk untuk makan siang. Dengan cara seperti ini, akan menghemat logistik dan tidak perlu repot-repot membuka peralatan masak untuk makan siang. Usai mengistirahatkan raga, kami melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang kami tempuh dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam. Menurut Mas Edo, sang guide kami, jalur menuju pos 2 berbeda dengan jalur dari base camp ke pos 1. Kalau jalur dari base camp ke pos 1, konturnya lebih landai, sedangkan dari pos 1 ke pos 2, jalurnya sudah mulai banyak akar. Dan benar saja, jalur yang kami lalui menuju pos 2 lumayan menguras tenaga. Jalur lebih menyempit dan akar menemani sepanjang jalur, sangatlah membuat otot kaki melemah. Tak heran jika kami banyak istirahatnya. Tapi kalau dipikir-pikir, terlalu banyak istirahat pun akan membuat tubuh kita semakin lemah. Lebih baik berjalan perlahan dengan mengatur tempo pernafasan, itu akan membuat kita semakin stabil. Itu menurut saya.
Jalur menuju ke pos 3 adalah jalur terpanjang via Cemoro Kandang. Tapi sebelum sampai di pos 3 terdapat pos bayangan. Awalnya kami targetkan untuk ngecamp malam pertama di pos 3. Tapi mengingat kami berangkatnya kesiangan dan terlalu banyak istirahat, akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di pos bayangan. Alasan kami tidak melanjutkan untuk bermalam di pos 3 adalah kami tidak ingin melakukan perjalanan malam hari, atau lebih tepatnya ketika sudah gelap, lebih baik membuka tenda dan beristirahat. Ya, sekarang kita terpaksa harus bermalam di pos bayangan ya, karena memang kita nggak recommended untuk jalan malam. Yang pertama, pandangan mata kita terbatas ya, kemudian juga kita tidak pernah tahu bila ada hewan-hewan liar mencari air dan segala macam seperti itu, dan masih banyak lagi risiko-risiko lainnya, dan terpaksa kita bermalam di shelter nih. Ini namanya shelter pos bayangan 3 ya, shelter. Nanti kita bermalam di sana rencananya, dan nanti pagi kita akan melanjutkan perjalanan menuju puncak. Pokoknya ketika sudah jam 5 sore, kami memutuskan untuk berhenti perjalanan. Tidak ingin mengambil resiko dalam perjalanan malam. Itu pilihan tepat bagi kami. Pukul 4 sore, kami tiba di pos bayangan. Saat itu pula sang senja menyapa kami dengan merah merona. Sungguh indah bukan? Dalam hatiku berkata, akhirnya kau tunjukkan keindahanmu di sini. Saya sangat beruntung. Tuhan memberi cuaca sangat cerah hari ini. Dan ku tak pernah lupa untuk berdoa, meminta cuaca cerah dan keselamatan hingga akhir pendakian kali ini. Selain diberi cuaca cerah, kami ditemani oleh burung jalak yang selalu menemani pendakian di Gunung Lawu. Tak lupa juga kami memberinya makan. Di sini kami memutuskan untuk beristirahat di dalam pos, karena pada hari ini tidak ada satupun pendaki yang mendaki Gunung Lawu via Cemoro Kandang selain kami. Mungkin kalau ada yang mendaki pada saat itu, kami lebih memilih cari tempat camp area untuk buka tenda. Malam pun tiba, sang senja menghilang dari tatapan mata, dan dingin mulai menyapa kami. Posisi pos tepat di depan lembah, membuat angin begitu kencang menerpa. Siap-siap suhu 0 derajat pada dini hari.